Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Eh, Ketemu lagi nih dengan saya, Bu Feni, pada materi kalkulus 1 di sesi keberapa nih? Sesi kelima ya sekarang. Nggak kerasa ya sudah masuk di sesi kelima, teman-teman semuanya. Gimana? Dari sesi 1 sampai sesi 4 mudah dipahami atau masih ada pertanyaan nih? Nah, kalau seumpama masih ada pertanyaan dari keseluruh sesi ini, bisa di drop off ya di kolom diskusi nanti atau di diskusian di sesi 4 kemarin. Tapi baiknya sih di diskusi di sesi 5 ini aja. Oke. Nah, untuk di sesi kelima ini, teman-teman nanti akan mempelajari nih mengenai penggunaan aturan rantai dalam menentukan turunan dari suatu fungsi. Selain penggunaan aturan rantai ini, teman-teman nanti juga akan mempelajari mengenai turunan tingkat tinggi dari suatu fungsi. Maksudnya gimana, Bu? Nah, turunan tingkat tinggi ini yang dimaksud adalah kalau kemarin teman-teman mempelajari mengenai turunan pertama, dari suatu fungsi. Nah, sehingga kalau seumpama si turunan pertama itu masih bisa diturunkan lagi, nah itu tuh yang namanya turunan tingkat tinggi. Jadi mungkin dari satu fungsi itu bisa diturunkan sebanyak n kali turunan. Jadi turunannya bisa turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, selain dari penggunaan aturan rantai pada turunan, dan pembelajaran mengenai turunan tingkat tinggi, teman-teman untuk sesi kali ini, teman-teman juga akan mempelajari nih mengenai turunan fungsi implisit, deret Taylor, sama deret Maclaurin. Nah, ke seluruh materi itu, teman-teman bisa pelajari dari modul ke-6, di mana di modul ke-6 ini terbagi jadi dua kegiatan belajar ya, di kegiatan belajar 1 sama kegiatan belajar 2. Nah, selain dari modul ke-6, nanti teman-teman bisa mempelajari ke semua materi tadi di materi inisiasi yang ada di LMS ini. Nah, sama halnya dengan sesi 1 sampai dengan sesi 4, pada sesi kelima ini teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi kehadiran pada sesi kelima dan jangan lupa lagi untuk aktif dalam berdiskusi di diskusi kelima pada sesi kelima ini. Selain itu, sama di sesi kelima ini, sama halnya dengan pada sesi ketiga ya teman-teman, ada tugas yang harus teman-teman selesaikan juga. Kalau di sesi 3 itu merupakan tugas pertama. Nah, untuk di sesi kelima ini teman-teman mendapatkan tugas di tugas kedua. Jadi nanti silakan teman-teman upload jawaban dari tugas 2 yang diberikan pada sesi kelima ini dalam bentuk suatu file PDF ya. Jadi untuk sesi ini dimohon untuk teman-teman aktif dalam berdiskusi. Habis itu teman-teman kerjakan nih untuk tugas 2. Pengumpulan tugas duanya ini dimohon jangan mepet ya sama deadline. Kenapa? Karena saya terutama, kami membutuhkan waktu untuk melakukan feedback terhadap jawaban yang teman-teman berikan. Kenapa? Kenapa? Karena dari feedback itu mungkin saja teman-teman memperbaiki dari jawaban yang telah diberikan, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai yang lebih maksimal. Tapi saya harapkan semua jawaban yang teman-teman upload pada tugas 2 itu sudah jawaban yang paling maksimum dan juga ternyata tidak ada revisi nih dari saya. Saya harap begitu ya. Jadi semoga untuk tugas 2 ini bisa selesai dengan hasil yang memuaskan bagi teman-teman semuanya dan bisa terkumpul sebelum deadline yang ada di tugas kedua ini. Oke, teman-teman semuanya. Jadi untuk sesi 5 jangan lupa isi kehadiran. Teman-teman aktif dalam mempelajari secara mandiri nih di modul
yang teman-teman miliki. Habis itu teman-teman pelajari juga di materi inisiasi yang diberikan di LMS. Kemudian teman-teman aktif dalam berdiskusi pada diskusi kelima, serta yang terakhir teman-teman segera mengupload dari tugas kedua yang diberikan pada sesi kelima ini. Oke, selamat belajar semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga apa yang dipelajari bisa menjadi dasar materi atau dasar pengetahuan teman-teman untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.